Api dengan cepat membesar dan menyambar sejumlah rumah warga di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga yang panik langsung berupaya mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah, sementara sejumlah warga lainnya berusaha menjinakkan api dengan peralatan seadanya. Api pertama kali diketahui muncul dari atap salah satu rumah warga, hingga terus membesar dan akhirnya menyambar ke bangunan rumah lain di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Akibat kejadian ini, 5 rumah warga ludes terbakar, sementara seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Apinya langsung besar? Besar, langsung larinya kemari, ini ke bawah. Ke bawah deh, ini rumah ini nih, rumah Pak RT. Kontrakan atau gimana Pak? Ini kos-kosan yang punya ini nih. Rumah itu ada penghuninya. Jadi sekitar yang terbakar itu 5 rumah. 5 rumah? Iya. Kalau dugaan sementara? Dugaan sementara korsleting listrik. Selang 1 jam kemudian, 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Video amatir merekam detik-detik terjadinya kebakaran pada bus Pala Kencana di ruas tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api memumbung tinggi, terlihat dari kejauhan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas pemadam kebakaran dari Jombang maupun Mojokerto langsung berupaya memadamkan api. Peristiwa berawal saat ban bagian belakang bus pecah. Akibatnya, terjadi gesekan antara velg bus dengan badan jalan, sehingga menimbulkan percikan api dan memicu kebakaran. Beruntung, seluruh penumpang bus yang berjumlah 34 orang dan 4 orang awak bus berhasil menyelamatkan diri. Jadi bis PO Pahala Kencana dari arah barat menuju ke timur, dari Bandung menuju ke Denpasar, sesampainya di KM 705 mengalami pecah ban belakang sebelah kanan, di mana pecah ban tersebut menimbulkan percikan api, gesekan dengan beton yang menyebabkan bis terbakar. Pasca kejadian, bangkai bus Pala Kencana dievakuasi oleh petugas ke kantor PJR Polda Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang siswa sekolah menengah kejuruan di Kepulauan Nias, Sumatera Utara tewas diduga menjadi korban penganiayaan kepala sekolahnya. Dan korban tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Yaredi Dururu, seorang siswa SMK 1 Sidoori, Nias Selatan, tewas usai diduga dianiaya kepala sekolahnya. Penganiayaan tersebut dialami korban pada tanggal 23 Maret 2024 lalu. Korban dihukum dengan cara dipukul bersama 7 siswa lainnya. Usai dihukum, korban mengeluh pusing dan beberapa hari setelahnya korban mengalami demam tinggi dan mengigau. Pada 13 April 2024, korban pun dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang kritis. Usai dirawat selama 2 hari, korban meninggal dunia. Menurut orang tua korban, kejadian ini bermula saat korban dan teman-temannya mengikuti kegiatan praktek di kantor Camat Sidoori. Saat itu para siswa disuruh untuk mengangkat genset, namun mereka tidak mengindahkan. Habis itu hari Sabtunya itu anak-anak sekolah datang ke sekolah. Lalu guru kepala sekolah atau kepala sekolah itu memanggil anak-anak sekolah untuk datang, dan itu tidak ada pertanyaan apa-apa, ya, langsung dipukul gitu saja. Itu berapa orang mereka yang dipukul? 8 orang. Artinya itu di dalam kelas ya? Itu di dalam kelas, Pak. Di sekolah. Di bagian mana kira-kira dipukul sesuai dengan pengakuan teman-temannya, Pak? Sesuai dengan pengakuan teman-temannya, sudah ada yang dipukul, itu yang dipukul adalah bagian kepala, Pak. Saat kejadian, keluarga korban pun melapor ke Polres Nias Selatan dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai siswa SMK yang tewas diduga dianiaya kepala sekolah, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Nias Selatan, AKP Freddy Siagian. Halo, selamat siang Pak Freddy.
Selamat siang, Bu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Freddy. Bagaimana? Apakah sudah ada tersangka? Karena kan ini diduga dianiaya oleh kepala sekolahnya. Seperti apa perkembangan kasus ini? Baik, terima kasih, Bu. Sampai saat ini kami masih dalam penyelidikan, Bu. Untuk penetapan tersangka belum, karena kami masih butuh alat bukti lain seperti hari ini kami akan melaksanakan otopsi terhadap korban, Bu. Demikian, Bu. Pada saat itu laporan yang diberikan disampaikan juga tidak Bapak? Bagaimana kejadian perkaranya saat itu, kronologinya? Baik, disampaikan, Bu. Namun keluarga korban melapor setelah kira-kira 3 minggu kejadian, Bu. Jadi kami ada kendala dalam hal visum, Bu. Namun untuk pihak sekolah sendiri sudah dimintai keterangan, Bapak? Untuk pihak sekolah sudah hari ini rencana dimintai keterangan untuk sebagai terduga pelapor, Bu. Baik, lantas sebetulnya sesuai dengan penyelidikan saat ini, kronologinya awal kasus ini seperti apa? Bisa terungkap? Baik, jadi awal kasus ini memang pada tanggal 23 Maret siswa ini dikumpulin sama oleh kepala sekolah karena ada laporan dari Sekcam bahwasanya ada beberapa siswa ketika diperintahkan tidak mengindahkan perintah Sekcam. Kemudian pada hari Sabtunya mereka dikumpul di sekolah dan berikan arahan dan pembinaan. Dan mungkin terjadi semacam pemukulan di bagian kening. Untuk korban mendapat 5 kali pukulan. Namun setelah itu hari Senin dan Selasanya korban ini masih sekolah. Dan mulai hari Rabu korban tidak sekolah lagi sampai mereka membuat laporan. Demikian, Bu. Baik, berarti ketika terjadi kejadian pemukulan tersebut yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah ini tidak langsung masuk rumah sakit ya? Masih sempat masuk sekolah terlebih dahulu ya? Betul, Bu. Jadi kejadiannya hari Sabtu, hari Senin dan Selasa korban masih masuk praktikum, bukan sekolah, Bu. Kebetulan mereka saat itu melaksanakan praktikum di kantor camat. Oke. Baik, lantas tadi kan disampaikan ya bahwa dikumpulkan oleh kepala sekolah sebelum terjadi aksi penganiayaan, diduga penganiayaan. Ada berapa kira-kira korban yang dipukuli atau yang juga melapor selain keluarga dari korban yang meninggal ini? Ya, Bu, jadi dalam hal ini ada sekitar 7 orang siswa yang dipukuli bagian keningnya dan semuanya perlakuan yang sama. Namun yang 6 orang lagi tidak ada merasakan sakit dan tidak ada melaporkan bahwasanya mereka dianiaya di kantor polisi. Demikian, Bu. Apakah ada laporan juga Bapak bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali dilakukan kepala sekolah terhadap siswa? Sampai saat ini kami belum mendapat informasi itu, namun sempat juga kami pertanyakan tidak ada, Bu. Baik, AKP Freddy, bagaimana tanggapan dari pihak rumah sakit? Jadi izin, Bu, kami saat ini kan di perjalanan menuju rumah sakit, Bu. Ini pas nanti setelah makan siang mungkin melaksanakan otopsi, Bu. Jadi masih kami menuju rumah sakit, Bu. Oke, baik. Berarti saat ini langkah yang paling cepat untuk dilakukan adalah melakukan visum terlebih dahulu ya, Bapak? Siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak AKP Freddy Siagian untuk informasi dan juga untuk waktunya. Selamat siang. Kita ke informasi lainnya pemirsa ya, ada petugas yang menangkap kapal pengangkut ikan ilegal di Laut Arafuru. Dan selain itu petugas juga menyelamatkan 25 ABK Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia oleh warga negara Cina. Penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal yang dilakukan tim PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak hanya menguak modus baru pencurian ikan di perairan Arafura. Dalam penangkapan ini, petugas PSDKP juga turut menemukan 25 ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para ABK ini awalnya dijanjikan gaji sebesar 4 juta rupiah oleh agensi. Namun setibanya di kapal, mereka hanya diberikan upah sebesar Rp300.000. Tim PSDKP juga menemukan adanya 1 orang ABK yang meninggal dunia setelah berupaya melarikan diri dari kapal. ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik.
Maka terjadi di situ lari ABK tersebut ada sejumlah 6 orang. Lompat ke laut dengan jarak 12 mil. Saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? 3 jam, Pak. Ya kan? Ada yang satu nggak kuat berenang, meninggal. Mayat sudah kami temukan. Tidak hanya itu, para ABK juga tidak mendapatkan makan dan minum yang layak selama bekerja. Kalau masalah makan dan minum itu kami meminum air AC, kadang air hujan, Pak. Ya, dikasih dari mereka. Ya, kami tampung dari galon, terus untuk kami minum, Pak. Yang biru mereka? Yang ngasih orang Cina itu, Pak. Petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Penumpang mobil Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pemirsa, kita akan simak informasi selengkapnya berikut ini. Mobil berplat merah dengan nomor polisi B1460PQT ini terekam kamera saat melintas di tengah kemacetan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Salah satu penumpang mobil bertuliskan dishub di bagian bawah plat nomor ini terlihat membuang sampah sembarangan. Sampah tersebut dilempar ke tepi jalan dari kaca penumpang sebelah kiri. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta membenarkan jika itu mobil operasional milik Dinas Perhubungan DKI. Mobil tersebut ditumpangi Kasatpel Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Agustang. Usai video tersebut viral, pelaku diberi sanksi tegas berupa penonaktifan sementara dari jabatannya. Pemeriksaan itu dalam rangka menjenguk teman yang sakit. Artinya bukan dalam rangka tugas, oleh sebab itu sanksinya yang bersangkutan kita nonaktifkan. Dia status pegawainya apa ya, Pak? Pegawai negeri sipil selaku Kepala Satuan Pelayanan Kecamatan Jatinegara, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan, mobil tersebut tidak digunakan untuk bertugas, melainkan untuk alasan pribadi. Disub Pemprov DKI juga meminta maaf atas perilaku buruk anggotanya. Sementara itu pemirsa, aksi buang sampah sembarangan yang menjadi viral juga kembali terjadi, di mana kali ini seorang wisatawan membuang sampah ke sungai saat terjebak macet di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebuah aksi tak terpuji dilakukan seorang wisatawan pria di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Seorang pria keluar dari mobil dan tanpa ada rasa bersalah membuang sampah ke aliran Sungai Cikundul. Kejadian ini terekam kamera pengendara yang ada di belakangnya dan viral di media sosial. Menanggapi kejadian ini, pihak Dinas Lingkungan Kebersihan mendatangi rumah pelaku dan memberikan teguran. Itu ada memang beberapa pemuda yang lagi liburan, kebetulan terkena macet di jalur puncak daerah Cikundul itu. Kebetulan dia tuh membeli makanan dan memang makanan itu tumpah ke joknya. Sementara dia dengan respect mungkin membuang ke sana. Alhamdulillah dengan adanya dia permohonan maaf justru itu sangat baik karena dia juga menyadari bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan dan sudah terpuji dan dia ternyata tidak akan mengulangi lagi perbuatan membuang sampah itu. Ke depan mungkin juga kami akan mengajak kepada para pemuda itu untuk menjadi duta kebersihan terutama di Kabupaten Cianjur. Guna menghindari hal serupa, pihaknya membuat perda di mana siapapun yang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah keluar kendaraan akan didenda sebesar Rp500.000. Pihaknya juga akan menyediakan tempat sampah di beberapa titik di jalan untuk para pengendara yang hendak membuang sampah dari kendaraan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.